Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak pengampuh mata kuliah dan seluruh teman-teman yang saya hormati. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang mempunyai tugas ke-6 untuk mempresentasikan tentang tema yang berjudul potensi hebat manusia, ruh, akal, hati, nafsu. Sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Tin ayat 4, Allah berfirman, Aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Maksud daripada firman Allah yang mengatakan bahwa Allah sudah menciptakan manusia sebaik-baik mungkin adalah manusia sudah dikaruniai beberapa potensi yang sangat istimewa, yaitu yang pertama akal. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah, yang membedakan dengan malaikat, yang membedakan dengan jin, yang membedakan dengan alam, yang membedakan dengan semua ciptaan Allah yang baik berbentuk, yang tampak, maksudnya yang tampak maupun yang tidak tampak. Yaitu apa? Yaitu yang pertama adalah akal, dan yang kedua adalah hati, kalbu, dan yang ketiga adalah nafsu, jiwa, dan yang keempat adalah roh. Jadi kemudian bagaimana kemudian kita bisa mengemas keempat potensi tersebut akan mampu memiliki manusia yang mempunyai derajat yang tinggi dibandingkan dengan malaikat ciptaan Allah yang suci, yang terlepas daripada kesalahan-kesalahan. Dan perlu kita perhatikan pula, apabila digunakan keempat potensi tadi, apabila digunakan dan dimanfaatkan dengan tidak baik maka itulah yang akan menjerumuskan kita kepada golongan manusia yang sejelek-jeleknya. Bahkan dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa ketika manusia berbuat suatu kesalahan, maka manusia tersebut adalah lebih baik daripada hewan. Akan tetapi perlu kita garis bawahi, yang dimaksud adalah lebih baik daripada hewan adalah tingkah laku manusia yang menyerupai hewan tersebut. Jadi inilah sekilas tentang pengertian firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dan sebaik-baiknya. Terus memasuki slide yang ketiga Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan asal usul daripada manusia. Adanya sesuatu, tentu adanya suatu akibat, sebab dan akibat. Adanya sesuatu karena ada sebab dan akibat. Adanya kita karena adanya orang tua, dan adanya orang tua karena adanya orang tua, sampai kepada orang yang pertama kali Allah ciptakan di dunia ini, yaitu siapa? Yaitu Nabi Adam alaihissalam, dari kalangan laki-laki. Dan sebaliknya pula, dari kalangan perempuan Allah menciptakan Siti Hawa. Dan kedua orang yang pertama kali Allah ciptakan inilah yang menjadi latar belakang regenerasi daripada kehidupan manusia. Yang pertama di sini asal. Tentu kita akan bertanya-tanya asal manusia itu diciptakan dari apa? Usul manusia itu diciptakan oleh apa? Jadi asal manusia itu diciptakan dari sifat ruhani, yang dimana sifat ruhani ini berasal daripada Allah, yang berasal daripada Allah, sifat ruhani yang berasal daripada Allah, dan sifat nur, cahaya, yang dimana diambil dari
pancaran cahaya Nabi Muhammad SAW, dan ruh diberikan ruh, sehingga kemudian terciptalah sebuah manusia dengan kesempurnaan, dengan keempat potensi yang saya sudah jelaskan di atas tadi. Yang kedua adalah usulnya. Jadi usul daripada manusia. Yang pertama, manusia di sini adalah bersifat jasmani, berasal dari air dan tanah, debu, saripati, tanah liat, tanah lumpur, tanah seperti tembikar, tanah bumi, serta terbentuklah suatu tubuh dan diberikanlah oleh ruh, dan diberikanlah maksudnya oleh Allah ruh kepada penciptaan manusia yang terbuat dari tanah. Terus kemudian lalu melalui beberapa proses, ya, keturunan anak cucu Adam yang dinamakan tadi saya sudah mengutip bahwa kedua ciptaan Allah yang pertama manusia, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, yang menjadi latar belakang dan regenerasi daripada manusia di muka bumi ini. Baik, untuk slide keempat, manusia sebagai makhluk Allah. Ya, manusia sebagai makhluk Allah. Allah adalah zat yang berdiri tegak dengan sendirinya, tanpa didirikan oleh siapapun, itu berbeda dengan makhluknya. Itu Allah. Kemudian ruh. Ya. Kemudian ruh. Ruh di sini adalah jiwa atau orang yang berada di dalam diri kita, yang berperan aktif untuk mengontrol semua kegiatan-kegiatan, dan juga roh adalah penghidupan daripada badan itu sendiri. Dan di sini juga ada jiwa, nafsu, dan ada jasad fisik. Allah di sini mempunyai sifat maha hidup, maha nur, maha suci, dan maha gaib. Begitupun roh mempunyai sifat kehidupannya, kenurannya, kesuciannya, kegaibannya, dan jiwa pun di sini mempunyai dua sifat, yaitu ruh yang memfisik, penggerak aktivitas diri, kolbu, akal, fikir, dan indrawi. Kemudian juga jasad atau fisik menjadi media perwujudan aktivitas jiwa daripada manusia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan selebihnya terkait dengan macam-macam potensi manusia, terus kemudian manusia sebagai multidimensi, dan juga ada di sini macam-macam nafsu, akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Mungkin akan dijelaskan oleh Mas Syahrul Kafin Robin Diastarisa Nur Sabrina, ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Syahrul Kafin Robani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan nafsu. Tingkatan nafsu di sini ada 7. Yang pertama ada nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu adalah nafsu yang selalu mendorong untuk berbuat sesuatu di luar pertimbangan akal yang tenang, sehingga tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang buruk. Yang kedua ada nafsu lawamah.
nafsu lawamah adalah nafsu yang sudah punya kesadaran, sehingga seseorang yang terlanjur berbuat salah atau tercela akan tersadar, lalu menyesali diri atau merasa berdosa. Nafsu ini berdiri di samping jalan antara amarah dan mutmainnah. Yang ketiga ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang telah didominasi dan dikuasai oleh iman lantaran sudah begitu masa oleh pengalaman dan gemblengan badai derita, sehingga mampu dan terampil memilah yang hak dari yang batil, di mana yang terakhir ini akan terpental dengan sendirinya. Di segala situasi, baik dalam duka derita maupun dalam sukacita, nafsu ini tetap dingin dan tenang. Atau dengan bahasa Buya Hamka, ia punya dua sayap, sayap sabar dalam kurung di cuaca kelam dan kesulitan, dan sayap syukur dalam kurung di saat jaya dan makmur. Di sini perlunya iman dan zikir. Yang keempat ada nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah adalah unsur jiwa yang menerima ilham dari Tuhan, misalnya berbentuk ilmu pengetahuan. Yang kelima nafsu radiyah. Nafsu radiyah adalah unsur jiwa yang menginsafi apa yang diterimanya dan menyatakan rasa syukur dalam menerima ridha Allah. Yang keenam ada nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ini adalah nafsu yang senantiasa pasrah akan ridha Allah. Terus yang terakhir ada nafsu kamilah. Nafsu kamilah adalah unsur jiwa yang telah memiliki kesempurnaan baik kulit maupun isi, lahir atau batin, dan luar atau dalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi ruhiyah. Potensi ruhiyah adalah potensi yang dilekatkan pada hati nurani untuk membedakan dan memilih jalan yang hak dan yang batil, jalan menuju ketakwaan dan jalan menuju kedurhakaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam jiwa serta penyempurnaannya dalam kurung ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dalam kurung jalan kefasikan dan ketakwaannya. Surat Asy-Syams ayat 7-8. Di dalam hati setiap manusia telah tertanam potensi yang dapat membedakan jalan kebaikan atau kebenaran dan jalan keburukan atau kesalahan dari kemampuan tersebut. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Tarisa Nur Sabrina. Saya mau menjelaskan tentang potensi alamiah dan potensi negatif manusia. Potensi alamiah yaitu potensi yang dimiliki manusia seperti cipta, rasa, dan karda. Potensi alamiah manusia untuk hidup atau sama saja dengan potensi dasar manusia, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, potensi akal. Potensi akal adalah potensi yang begitu istimewa dan hanya terdapat pada makhluk saja, yaitu manusia. Itulah yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Yang kedua, potensi jasmani. Manusia diciptakan Tuhan dengan sebaik-baiknya bentuk, juga memiliki tubuh atau jasad dengan sempurna, seperti penglihatan yang baik, mulut yang digunakan untuk komunikasi, kaki dan tangan yang kuat yang bisa melakukan segala aktivitasnya masing-masing. Yang ketiga, potensi rohani. Banyak yang sibuk membiarkan diri kerja yang luar biasa, sampai lupa bahwa hatinya kurang dibina dengan baik. Sehingga bila ada masalah datang, respon yang timbul adalah kesal, marah, sinis, benci, dan lain-lain. Sebenarnya dari 3 potensi tersebut, hati yang paling menentukan apakah seseorang itu mulia atau tidak. Boleh jadi orang yang cerdas otaknya tapi masih sinis, sombong, tidak mau menerima nasihat, masih merendahkan orang lain, dan lain-lain. Dan berikutnya, potensi negatif manusia, yang diantaranya yaitu yang pertama, mudah diadu domba.
Yang kedua, emosional. 3, kurang percaya diri. 4, kurang berhati-hati. Yang kelima, ini yang terakhir, kurang mempunyai motivasi. Dan obat atau pelebur potensi negatif yaitu segera bertaubat dengan menjalankan seluruh syaratnya dan memperbanyak amal-amal sholih dan ikhlas hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Imam Bukhari radhiyallahu anhu, al ilmu qablul qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Dan poin terakhir, demi tersebarnya di muka bumi ini untuk mengembalikan umat manusia ke jalan Allah Ta'ala, maka Allah telah memutuskan kewajiban ajakan berdakwah bagi setiap orang yang telah mendapat hidayah. Maka Allah menjaga iman dan Islam kita hingga nanti di keghoribannya kelak. Semoga Allah dengan rahmat atau karunia-Nya dan petunjuk-Nya menguatkan kita untuk dapat mengamalkannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.